adalah bumi, tempat manusia hidup. Aku menyediakan udara untuk bernafas, air untuk diminum, dan pangan untuk bertahan hidup. Namun, hari demi hari, keseimbanganku mulai terganggu. Ketika lingkungan rusak, bukan hanya alam yang terluka. Hak hidup manusia, hak memperoleh lingkungan yang bersih, dan hak memperoleh pangan juga ikut terancam. Maka dari itu, mengapa lingkungan itu penting? Hak asasi manusia atau HAM merupakan hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir, termasuk hak untuk hidup dalam lingkungan yang bersih, sehat, dan layak. Lingkungan yang baik sangat penting bagi kesehatan, kesejahteraan, dan keberlangsungan hidup manusia, sehingga hak atas lingkungan hidup menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan dari hak asasi manusia. Saat ini, berbagai permasalahan lingkungan seperti pencemaran udara dan air, penebangan hutan, eksploitasi sumber daya alam, serta perubahan iklim telah menimbulkan dampak yang serius. Kerusakan lingkungan tidak hanya menurunkan kualitas hidup manusia, melainkan juga mengancam atas hak kesejahteraan, hak kesehatan, hak hidup, dan hak untuk memperoleh pangan yang layak. Oleh karena itu, kerusakan lingkungan dapat dikaitkan dengan pelanggaran hak asasi manusia. Kerusakan lingkungan pada umumnya disebabkan oleh aktivitas manusia yang kurang memperhatikan prinsip keseimbangan dan keberlanjutan, pola hidup konsumtif, perkembangan industri yang menghasilkan limbah, eksploitasi alam yang berlebihan, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan menjadi faktor utama yang mempercepat degradasi lingkungan. Jika kondisi ini terus berlanjut, kemampuan lingkungan dalam mendukung kehidupan manusia akan semakin menurun. Dalam perspektif Islam, manusia memiliki kedudukan sebagai khalifah fil ard, pemelihara bumi, yang diberi amanah untuk menjaga dan mengelola alam dengan baik. Islam melarang segala bentuk perusakan lingkungan sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi setelah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-A'raf ayat 56. Ayat tersebut menunjukkan bahwa manusia memiliki tanggung jawab untuk menjaga kelestarian bumi dan tidak melakukan tindakan yang dapat merusak keseimbangan alam. Kerusakan yang terjadi akibat ulah manusia merupakan bentuk penyimpangan dari amanah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, menjaga lingkungan bukan hanya sebuah kewajiban sosial, tetapi juga merupakan bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan wujud kepedulian terhadap sesama makhluk hidup. Hak asasi manusia atau HAM dalam Islam merupakan hak dasar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap manusia. Islam mengajarkan bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan berhak memperoleh perlakuan yang adil. Demokrasi dalam Islam dibangun atas prinsip musyawarah, keadilan, amanah, dan tanggung jawab. Hal ini ditegaskan dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 8 yang memerintahkan umat Islam untuk selalu berperilaku adil. Selain itu, melalui pendekatan ekoteologi sosial, Islam mengajarkan bahwa manusia tidak hanya bertanggung jawab kepada sesama manusia, tetapi juga kepada lingkungan. Oleh karena itu, demokrasi Islam tidak hanya betul-betul melindungi HAM, tetapi juga menjaga keadilan sosial dan kelestarian lingkungan demi kesejahteraan bersama. Dalam berbagai Islam, syariat sebagai bagian dari Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan secara harmonis dan seimbang. Konsep ini menempatkan manusia bukan sebagai penguasa mutlak di alam bumi ini, melainkan sebagai khalifah di bumi yang memiliki penuh terhadap lingkungan untuk menjaga, melestarikan, serta mengelola alam dengan baik. Oleh karena itu, hubungan manusia dengan lingkungan tidak hanya
surat Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'an inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Ayat ini menjadi dasar bahwa menjaga kelestarian lingkungan adalah kewajiban setiap manusia. Manusia diperbolehkan memiliki dan memenuhi kebutuhan hidupnya, namun harus dilakukan secara bijaksana dan tidak berlebihan. Dengan demikian, konsep lingkungan dalam Islam menekankan adanya keseimbangan antara manusia, alam, dan tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Islam, kehidupan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala harus terjaga, nikmat, dan ridho. Seperti yang dijelaskan pada Quran dan Al-Maidah ayat 32 yang menerangkan tentang membunuh satu manusia tanpa dibenarkan, alasannya sama dengan membunuh seluruh umat manusia. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat menghargai dan menjunjung tinggi kehidupan manusia. Selain itu, Islam mengajarkan bahwa manusia memiliki hak hidup yang sama tanpa memandang keras, suku, dan status sosial. Oleh karena itu, segala bentuk penindasan, kekerasan, dan tindakan yang merugikan orang lain sangat bertentangan dengan nilai-nilai yang ada di agama Islam. Jadi, dapat disimpulkan bahwa Islam sangat mengajarkan untuk menjunjung tinggi hak hidup manusia, menghormati dan melindungi sesama manusia. Mendapatkan lingkungan yang bersih dalam perspektif Islam. Dalam Islam, setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang bersih, nyaman, dan aman. Kebersihan atau taharah menjadi bagian paling penting bagi umat Islam, baik lingkungan maupun diri. Hak atas lingkungan yang bersih berkaitan dengan kemaslahatan atau kebaikan bersama, menjadikan lingkungan yang aman, nyaman, dan sejahtera. Hak memperoleh pangan adalah hak asasi manusia mendasar mengenai keberlangsungan hidup, kesehatan, serta kesejahteraan pangan yang cukup aman, bergizi, dan berkelanjutan. Kesejahteraan pangan dibahas pada Undang-Undang tahun 1945 nomor 28C dan 28H terkait pemenuhan kebutuhan dasar, serta dibahas juga dalam Undang-Undang nomor 18 tahun 2012 yakni tentang pangan sebagai kebutuhan dasar utama. Prinsip memperoleh pangan yang pertama yakni ketersediaan pangan yang cukup dan beragam di semua daerah. Yang kedua yakni aksesibilitas, memperoleh pangan secara ekonomi dan fisik dapat dilakukan tanpa diskriminasi sedikitpun. Yang ketiga yakni kecukupan pangan dapat diperoleh dengan gizi yang cukup dan aman dikonsumsi. Yang terakhir yakni keberlanjutan, akses pangan terjaga secara jangka panjang, ramah lingkungan, dan keberlanjutan. Selanjutnya yakni kewajiban negara sebagai penyedia akses pangan. Yang pertama yakni menghormati dengan tidak menghambat akses pangan rakyat. Yang kedua yakni dengan melindungi, yakni dengan mencegah pihak lain mengganggu akses pangan masyarakat. Dan yang terakhir yakni dengan memenuhi dengan cara program bantuan serta kebutuhan sosial masyarakat dapat terpenuhi dengan baik. Lalu, mengapa kerusakan lingkungan terus terjadi? Penyebabnya antara lain eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, pencemaran lingkungan, pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan. Lalu, apa dampaknya? Kerusakan lingkungan tidak hanya merugikan alam, tetapi juga manusia. Kualitas hidup dapat menurun, risiko bencana seperti banjir dan longsor pun meningkat, keanekaragaman hayati pun terancam, serta hak manusia untuk memperoleh lingkungan yang bersih dan sehat menjadi terganggu. Dalam Islam, melestarikan lingkungan merupakan bentuk tanggung jawab manusia sebagai khalifah untuk menjaga keseimbangan alam dan mencegah kerusakan di bumi. Upaya ini dapat dilakukan melalui menjaga kebersihan lingkungan, seperti tidak membuang sampah sembarangan dan mengurangi pencemaran. Islam juga menganjurkan hijauan dan penanaman pohon. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim menjelaskan bahwa menanam pohon yang bermanfaat bagi manusia maupun hewan bernilai sedekah, sehingga kegiatan reboisasi dan menjaga hutan termasuk bentuk pelestarian lingkungan yang bernilai ibadah. Selain itu, Islam mengajarkan penggunaan sumber daya alam secara bijaksana dan melarang pemborosan atau israf. Karena
karena eksploitasi berlebihan dapat merusak lingkungan dan mengurangi ketersediaan sumber daya bagi generasi mendatang. Pelestarian lingkungan juga perlu didukung melalui pendidikan dan pembiasaan sejak dini agar tumbuh kesadaran bahwa menjaga lingkungan merupakan kewajiban seluruh manusia. Dengan demikian, pelestarian lingkungan dalam Islam dilakukan melalui menjaga kebersihan, penghijauan, dan penggunaan sumber daya secara bijaksana, dan pendidikan lingkungan untuk menjaga keseimbangan alam dan keberlanjutan kehidupan.